gembar-gembor dukung Pak Prabowo periode kedua oleh tim dari Gerindra, kerja dulu, baru kita lihat nanti. Didukung oleh PAN, Nyapres 2009, kerja dulu. Bagaimana kalian? Apakah permintaan Pak Prabowo untuk tidak didukung periode kedua jika tidak berhasil ini serius, atau ini gimmick saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pasti semua senang jika mendengarkan kalimat dari Pak Prabowo, jangan dukung saya kalau tidak serius. Ini sesuatu. Jadi pemimpin yang menjadi idaman. Syaratnya yang disampaikan Pak Prabowo ini adalah beneran. Kalian melihat benar atau tidak? Tetapi yang jelas bahwa Pak Prabowo menyampaikan hal itu di hadapan banyak orang, di hadapan partai Gerindra, partainya sendiri, pendukungnya yang sudah mendukung jauh sebelumnya. Pak Prabowo cukup mengatakan bahwa jangan seperti itu, maksudnya jangan terburu-buru, harus ada semacam progres, berhasil dalam program kerjanya, termasuk ketika Partai Amanah Nasional juga mendukung. Kerja dulu untuk rakyat, bahasanya Pak Prabowo begitu. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pertama kita baca di Detik, didukung PAN, Nyapres lagi di 2029, Prabowo kerja dulu untuk rakyat. Selanjutnya di Tirto, didukung 2 periode, Prabowo, please jangan seperti itu. Nah ini serius atau serius? Kemudian di Kompas, Prabowo minta tidak didukung 2 periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama. Dan begitu juga di ID Times, IDN Time, Prabowo, saya tak mau maju lagi jadi presiden bila gagal di periode pertama. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Kompas dan kita tambahkan dengan yang lain. Prabowo minta tidak didukung 2 periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama. Ini adalah sebuah pernyataan dari seorang presiden dalam forum terbuka. Jakarta, Kompas TV, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kader-kader Partai Gerindra agar tidak menyuarakan dukungan dirinya menjabat 2 periode. Prabowo mengaku tidak akan mengikuti pemilihan presiden lagi jika merasa gagal di periode pertama. Oh, menarik sekali. Hal tersebut disampaikan Prabowo ketika menutup Kongres 4 Tunas Indonesia Raya Tidar di Jakarta pada Sabtu. Dalam acara tersebut, jumlah kader menyoroti Prabowo 2 periode saat berpidato. Nah, ini kan suasana politik seperti ini selalu muncul. Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu meminta para kader menahan dukungannya. Prabowo mengaku akan mengevaluasi dirinya terlebih dulu dan berjanji tidak akan mengejar kursi kepresidenan lagi jika merasa gagal. Apa ada yang disebut Prabowo di periode, saya kira mau koreksi. Kader-kader muda saya mau koreksi. Saudara-saudara, please tolong jangan sebut seperti itu. Itu kata Pak Prabowo. Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan tantangan pemberantasan korupsi selama 6 bulan menjabat sebagai presiden. Ex-Menteri RI, Pertahanan RI ini menyebut terdapat aparat penegak hukum APH yang diteror karena membongkar korupsi. Kendati demikian, Prabowo berjanji pemerintahannya tidak akan gentar dalam pemberantasan korupsi.
Prabowo menegaskan pemerintahnya tidak akan mundur dalam menegakkan hukum. Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Wah, itu bahasanya. Saya tahu, saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu, tapi hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Jadi mengakomodir semuanya. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakbenaran. Ini yang terjadi dengan Pak Prabowo Subianto di Tidar dan di PAN, yang beliau mengatakan jangan didukung 2 periode jika periode pertama tidak berhasil. Sehingga kerja dulu. Bahasa yang ada di Detik itu kan, kerja dulu untuk rakyat, jangan terburu-buru. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah pernyataan yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Prabowo, bukan berdramaturgi, bukan bergimmick politik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, jika yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah serius, sekali lagi kita sangat bangga punya presiden yang berani menyampaikan ke publik, jangan dipilih lagi kalau periode pertama tidak berhasil. Ini adalah sebuah motivasi kepada seluruh anak negeri yang sedang bersemangat membangun negeri dan mempunyai cita-cita negeri ini lebih baik. Dan mungkin pasti ada orang yang mengatakan ini gimmick politik, ini dramaturgi, tetapi ada yang mengatakan ini serius. Di luar dari itu semuanya, kalau menurut saya itu adalah perlu diapresiasi secara positif, bahwa mungkin saja terjadi gimmick politik, mungkin saja ini dramaturgi, ada panggung depan, ada panggung belakang, tapi mungkin saja juga ini adalah keseriusan. Tetapi dilihat dari 3 itu, di luar dari 3 kemungkinan itu yang terjadi, maka kalau menurut saya ini adalah sebuah tantangan Pak Prabowo, Presiden, menawarkan atau menantang terhadap semuanya untuk memberikan evaluasi terhadap program kerjanya, apakah pada periode pertama ini berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka dia tidak akan maju. Dan ini berefek terhadap semacam tanggung jawab nantinya. Jadi kalimat ini kan sudah dikonsumsi publik, tidak cukup hanya internal. Dan langsung Pak Prabowo yang menyampaikan. Sangat mungkin seluruh rakyat Indonesia mengetahui kalimat ini, pernyataan ini, dan semuanya pasti akan menagih terkait dengan kebenaran pernyataan tersebut dan perlu direalisasikan. Jadi kalau menurut saya kita perlu berpikir positif saja. Kemudian yang kedua, nah ini masalahnya, bagaimana definisi tentang keberhasilan? Satu dengan lain pasti mempunyai koreksi, satu dengan lain juga pasti mempunyai standar. Kalau menurut saya adalah standar yang benar adalah standar yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Meskipun nanti perlu ada semacam pembangkit, pihak ketiga, NGO, dan lain sebagainya. Sehingga nanti tidak misalkan subjektif penilainya, hanya kalau pijakan awal terhadap apa yang menjadi semacam regulasi di pemerintahan, maka menurut saya itu adalah ya kalau tidak dikerjakan sesuai dengan harapan, cita-cita atau program pada kampanye kemarin, maka semua pasti akan memberikan evaluasi dan semuanya bahkan pasti akan memberikan semacam peringatan terhadap Pak Prabowo. Jadi ya kita berikan semacam kesempatan yang luas terhadap Pak Prabowo, presiden kita, untuk merealisasikan program-programnya. Kita sekali lagi masih ingat pada waktu kampanye kemarin, meyakinkan terhadap pemilih seluruh Indonesia. Waktu itu kita masih ingat ada Pak Anies Baswedan sama Cak Imin, kemudian ada Mas Ganjar sama Prof. Mahfud MD. Ketiga pasangan calon ini menawarkan, dan yang memenang adalah Pak Prabowo sama Mas Gibran. Nah, di sini tawaran-tawaran kemarin ya semua sudah bisa mengcapture ketika debat atau dalam tekstual program visi misinya, maka itu yang selanjutnya akan diberikan
minimal kata apakah berhasil ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti caranya untuk mengingatkan supaya on the track? Sekali lagi, karena negara kita adalah negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, semuanya terbuka. Tentunya harapannya adalah seluruh rakyat mendukung Pak Prabowo untuk bagaimana merealisasikan terhadap cita-citanya. Mereka yang dalam tema oposisi atau berbeda pandangan, cara berpikir, persepsi dengan Pak Prabowo, boleh saja, tetapi ini adalah sebagai check and balancing terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga nantinya program-program yang dihadirkan oleh Presiden Prabowo bersama seluruh komponennya itu bisa diberikan penilaian. Tidak cukup subjektivitas. Pecinta masyarakat, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itu yang terjadi dengan semacam tawaran dari Pak Prabowo menolak untuk dijadikan presiden periode kedua jika gagal. Bahasanya tidak akan mengacu pada periode kedua jika periode pertama tidak gagal. Semoga bermanfaat. Semua bisa menjadikan ini sebagai pijakan untuk membangun negeri ini di 2029. Tentunya tidak hanya pada 2029. Ya, semenjak dilantik, apalagi dalam dunia penegakan hukum, Pak Prabowo itu adalah 6 bulan awal. Ini juga bisa menjadi catatan. Apakah dalam bahasa Pak Prabowo ketika ada para penegak hukum yang diancam, itu seluruh rakyat mendukung untuk bagaimana melakukan penegakan hukum. Jangan sampai sebaliknya, penegakan hukum atau kemudian hanya berlaku pada sepihak. Misalkan berpihak pada kekuasaan, itu bahaya. Berpihak pada yang punya kapital, itu bahaya. Tetapi bahwa penegakan hukum itu adalah mengacu kepada aturan yang ada di negeri ini, karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga ya pijakannya bukan penguasa, bukan yang punya kapital, tapi adalah bagaimana sebetulnya regulasi penegakan hukum itu dihadirkan dan seharusnya bagaimana. Semoga bermanfaat. Kita beri doa kepada Pak Prabowo supaya baik-baik saja dan kemudian konsisten terhadap apa yang dikatakan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.